الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
مأكول صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan kehadiran para habaib, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam satu majelis yang majelis tersebut tidak jauh daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di hati kita, bukan hanya di pikiran kita. Mudah-mudahan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir di darah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat tuan rumah atau sahibul hajat Bapak Suyatman sekeluarga, alhamdulillah, yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang maulid yang penuh barakah ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perkumpulan ini kena kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun sedikit aja yang berceramah kena anak ulun Habib Anis. Sidin masih mengajar di pondok. Jadi setemat lagi datang dan ulun ada acara di lain di landasan ulin karena yang mengadakan acara ini Pak Suyatman sekeluarga. Jadi mau kada mau harus datang ya. Setumat barang. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sidin ini amun mainan pada saat bayi, ada bayi itu amun bermainan biasanya pakai mainan galak yang berputar-putar di atas. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diulah mainan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan di atas itu diulah mainan oleh Nabi Muhammad. Amun tangan sidin ke kanan, bulan umpat ke kanan. Tangan sidin ke kiri, bulan umpat ke kiri. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin dilahirkan dalam keadaan yang sudah suci, sudah bersih. Wulida makhtunan makhulan maktu asura, sudah bersih. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang nabi yang basyarun lakal basar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Kalau ada yang memadahkan Rasulullah itu sama dengan manusia yang lain, berarti orang itu lulusan sambang lihum. Lulusan sambang. Nabi Muhammad dilahirkan, begitu lahir sajidan, bersujud. Lahirnya saja bersujud. Ya Allah. Syakiran, mengucapkan syukur kepada Allah. Hamidan, ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan bulan purnama yang sempurna. Bulan purnama yang sempurna. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memadahkan, kalau kita sebagai umatnya mengaku mencintai Rasulullah, berarti kita harus cepat-cepat mengikuti, mengumpati apa-apa yang dianukan oleh sidin, yang diberikan oleh sidin. Kalau sidin menyuruh kita sembahyang, jangan ditinggalkan sembahyang. Dan orang-orang yang mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminannya kana ma'i
fil jannah. Bersama aku di dalam surga ujar Sidin. Mudah-mudahan kita nih ya kalau kada bisi modal. Modal kita cuman bisa baca sholawat kepada Rasulullah. Modal kita cuman cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan modal nang sedikit ini nah cinta kepada Nabi nang belum pernah kita bermimpi dengan Rasulullah. Ya kalau belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad kita diakui sebagai umat Sidin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beberapa ulama ul-amilin, masyaikhina wa muallimina, mereka mengatakan fa'aksiru bin du'a inda huduril majalisul ilm atau majalisul dzikir. Banyakilah berdoa kalau kita menghadiri majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis dzikir. Karena orang yang menghadiri majelis ilmu dan majelis dzikir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Jadi banyak kiai kita di dalam hati berniat nang bagus, mudah-mudahan kita boleh ke rumah nang ada di rumah kita nih tampias berkahnya dari majelis ini. Mudah-mudahan nang ada di rumah dengan kita boleh ke rumah mendapatkan berkah juga dengan kehadiran kita di majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memadahkan orang-orang yang menghindari bahwalan. Ada gelak rajin kita melihat ada orang bahwalan antara kawan lawan kawan, antara ipar lawan ipar. Menantu lawan mintuha bahwalan. Orang-orang yang menghindari bahwalan, pertikaian, percekcokan, Allah Ta'ala menyediakan rumah di tepi surga. Allah Ta'ala membangunkan rumah di tepi surga. Jadi amun pian bahwalan lawan siapa aja baik mengalah. Mengalah aja. Karena apa? Orang mengalah itu adalah orang yang sabar. Dan orang sabar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid yang penuh barakah ini kita seberataan dikumpulkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wulida maktunan makhulan maktu asurrah. Sudah terputus tali pusatnya. Makhulan sudah bercelak. Wulida maktunan sudah bersunat. Sudah bersunat. Menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu makhluk yang paling mulia di jagat raya ini. Sampai-sampai Allah memadahkan terserah ikam ya Muhammad. Surga ini terserah ikam ya Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Allah, aku kada redha satu daripada umatku mendapat adab di api neraka. Kemudian kalau Rasulullah sudah memadahkan nangkai itu, berarti Rasulullah sayang pada lawan umatnya, cinta benar lawan kita. Kita berharap ya Allah dengan kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mengumpati rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah salah satu ketika, suatu ketika Sayyidatina Aisyah teguring keuyuhan. Rasulullah datang, Sayyidatina Aisyah teguring di muka lawang. Dibanguni oleh Rasulullah. Sidin kalau membanguni bininya, kada pakai suara. Kada pakai suara. Sidin kalau membanguni bininya, kada pakai tangan.
Pak Anang ya? Pakai apa? Pakai apa Pak Anang? Pak Anang kalau membangun bini-binian pakai apa Pak Anang? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad kalau membangun Siti Aisyah pakai pipi, nah kayak ini pipinya. Nah, Aisyah bangun. Nah, Masya Allah. Kalau pian bisa membangun bini pakai pipi, bini pian esok kada minta duit lagi. Tapi orang yang memberi duit bini, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan Maulid ini rezeki kita dan rezeki tuan rumah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah taala, dan sebentar lagi kita baca rotib Al-Haddad, insyaallah kada lawas kena Habib Anis datang. Marilah kita bersama-sama baca rotib Al-Haddad ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah hujan yang turun ini hujan rahmat lah. Amin. Yang mana kalau misalkan kita berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سدد لساني واهدي قلبي لحق محمد صلى الله عليه وسلم. يسترقون يا أهل الطرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد المكرم والمحترم والمحترمين, dan sama-sama yang kita muliakan, yang kita hormati para guru-guru kita, guru agama dan para tetuha kita dan tokoh masyarakatnya dan keluarga sahibul bait. Mudah-mudahan berataan mereka berkat berkumpulnya dan dengan mereka ini mudah-mudahan kita berataan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala hajat kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kehujanan ke dalam kosong pastilah. Nah ke sini kosong. Yang di belakang tuh lambat juga dapat makanannya lah. Surungannya jauh. Yang berparak ke sini nih cepat dapat makanannya, lawan parak lawan buah-buahan di muka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita pujikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menghadirkan kita, mengumpulkan kita di suatu majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah kita berada di bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bulan Rabiul Awal, dan sekarang kita ini sudah 20 ke atas sudah. Di penghujungnya sudah. Jadi kesadaran kita masing-masing, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, dikumpulkan oleh Allah, disehatkan badannya ya Allah. Dikumpulkan terus dalam kebaikan. Kita pakai waktu kita untuk berbuat baik. Kita pakai waktu kita, kesehatan kita untuk memperbanyak sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih ada. Lah, jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah Nabi Muhammad ini terkenal dalam Al-Qur'an adalah beliau tuh suri tauladannya baik. Akhlaknya luar biasa. Sampai-sampai ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Jar Nabi Muhammad, aku ini diciptakan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bukan akhlak yang menyempurnakan Nabi jadi orang baik, tapi Nabi yang menyempurnakan akhlak. Nah, yang patut kita tiru dari Nabi Muhammad adalah akhlaknya. Akhlak gimana Nabi Muhammad berkumpul sama orang-orang,
Gimana Nabi Muhammad menghadapi atau berbicara kepada orang lebih tua. Gimana Nabi Muhammad berbicara menghormati orang yang lebih muda. Akhlak Rasulullah luar biasa. Dimuliakan oleh Allah. Berkat akhlaklah Nabi Muhammad kemuliaannya dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya naik terus. Lah beda lawan nabi-nabi yang lain. Sampai-sampai saking mulianya Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi dapat kemuliaan. Dapat kemuliaan. Beda lawan umat-umat yang lain. Lah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad patut banyak-banyak bersyukur. Pinta ya Allah, alhamdulillah, untung jadi umatnya Nabi. Yang mana Nabi menjamin surga. Dari Nabi, kullu ummati dakhala jannah. Seberatan umatku, jar Nabi itu pasti masuk surga. Illa man aba, jar Nabi. Kecuali orang yang kada hendak masuk surga. Berarti adalah orang kada hendak masuk surga. Di sini adalah yang kada hendak masuk surga. Beratan hendaklah masuk surga. Mudah kita beratan dikumpulkan oleh Allah di surga kan. Amin. Kita berkumpul di sini, insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah juga di surga kena ke ini dia. Amin ya Rabbal alamin. Jadi jar Nabi beratan umatku tuh pasti masuk surga kecuali yang kada hendak. Jar Nabi ayo masuk surga, ulun kada hendak Nabi ay. Berarti ada yang kada hendak lah. Betakun sahabat, waman aba ya Rasulullah. Siapa yang kada hendak tua ya Rasulullah? Ada. Jar Nabi adalah orang yang tidak mau melakukan perintah-perintah Allah dan aku. Jar Allah ini lakukan sembahyang 5 waktu, lakukan jar Allah ini kada hendak, berarti nya kada hendak masuk surga. Dan ini kada mau menjauhi semua larangan-laranganku. Imtithalu awamirillah wajtinab nawahi. Lakukanlah seberatan apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun itu berat. Kenapa? Karena ad-dunya makanu ta'ab. Kita ini berada di dunia yang mana kita ini dasar diharuskan gasan boyo-oyo di dunia. Supaya apa? Pas kita meninggal dibangkitkan lagi oleh Allah, tenang sudah. Kada mikirkan dosa lagi. Sudah tenang, oh yakin dah masuk surga. Kenapa? Karena kita amal baik terus. Di dunia baik, lawan orang hormat, lawan guru-guru agama baik, hormat. Menjaga akhlak, suka lawan para ulama, menyimpan foto-foto para ulama. Nah, luar biasa sampai-sampai dikatakan kalau misalkan banyak di rumah ini foto-foto para ulama, seakan-akan ulama tuh yang di foto-foto di rumah itu datang di rumahnya lawan berpandai-pandai di situ. Buntung lah, semakin banyak fotonya, semakin banyak para ulama datang ke rumahnya. Sampai-sampai dulu tuh ada sebagian Habib di Jawa tuh, namanya Habib Ali Bahashim. Beliau tuh asli orang sini, orang Banjar, tapi begana di Jawa. Tapi di rumah beliau tuh banyak foto-foto Habib, para ulama, guru-guru besar, banyak. Beliau tuh setiap keluar dari rumah, beliau Fatihah. Setiap satu foto seputing Fatihah dikirimkan oleh beliau. Sama bikin misalkan Al-Fatihah ilal Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik Al-Fatihah. Dibaca sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai tuntung. Ada pulang foto dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi Suhaibul Maulid yang mengarang Maulid nih. Kirimkan oleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir melihat kitab Imam Haddad Ratib Al-Haddad dikirimkan kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, tatkala beliau itu tuh ada acara subuh, pagi-pagi ada acara, beliau langsung keluar. Yang biasanya beliau setiap hendak keluar rumah, Fatihah dulu lawan foto-foto yang ada di rumah. Waktu itu beliau kan ingat. Karena acaranya pagi benar. Keluar langsung beliau dari rumah. Sampai di acara, sampai di masjid, beliau hanya Assalamualaikum. Jadi Habib tadi. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pas Sidin berdiri, melihati ke muka lawang masjid, langsung melihat ulama-ulama, foto-foto Habib yang ada di rumah Sidin itu berdiri di muka masjid berarti. Jar orang-orang yang para ulama tadi di muka masjid tadi benar, wahai Habib Ali, ikam lupa, ikam pian kada ingat lawan aku. Pian kada ingat kirim Fatihah lawan aku Sidin. Langsung Habib Ali, ya Allah, ini bujur jualah. Kada ingat apa jar Habib Ali? Kayak apa responnya Habib Ali jar Sidin langsung lapas. Kada teruskan oleh Sidin ceramahnya langsung. Ulun minta maaf lah jar Sidin. Ulun tutup nih nah. Ulun ada suatu kewajiban yang ulun kada ingat di rumah. Ya ulun tinggalkan. Mohon maaf lah, mohon maaf berataan jar Sidin. Pada jamaah hadir banyak masjid. Undangan maulid.
Banyak yang hadir. Tapi karena para ulama, Habib-habib yang beliau sidin ngecek Fatihah datang di muka masjid, bulik sidin ke rumah. Itu tuh tandanya apa? Tandanya orang-orang yang sudah meninggal andai kata kita kirimkan Fatihah atau kita kirimkan tahlil, kita bacakan maulid, kirimkan pahalanya ke sana. Kita sama yang duha, kita kirimkan pahala sembahyang duha kita kepada orang yang sudah meninggal, tuh sampai. Dan mereka pasti senang, apalagi yang kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Salawat ini sudah banyak udah para ulama yang menjelaskan. Kalau orang sudah salawat jaminannya 100% tanpa ada kurang sedikit pun pasti dapat apa yang menyahandaki. Hajatnya, maksudnya, keinginannya pasti dapat. Garis bawahnya apa? Yang penting dia yakin. Karena orang yang sholawat kepada Rasulullah walaupun mohon maaf dalam keadaan ini yang dibetampai, maksudnya sombong, ria, anak minta lihat oleh orang, aku nih bersolawat nah, lihatin aku nih bersolawat, tetap diterima oleh Allah. Saking mulianya sholawat kepada Rasulullah. Guru sekumpul jadi mulia berkat, banyak sih dan sholawatnya, lawan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada cucunya Rasulullah. Jadi mulia. Pokoknya sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu mulia. Apa aja? Oh, aku membaca ratib Haddad. Kayak tadi kan membaca ratib Haddad atau ratib Atos. Imam Haddad lawan Habib Abdurrahman, dua-dua ini cucunya Rasulullah. Yang mana Imam Haddad ini beliau ini sudah menjadi wali kutub semenjak kecil. Wali kutub lah. Wali derajat tertinggi di sisi Allah. Luar biasa. Habib Abdurrahman Al-Attas luar biasa juga sih baca ratib Al-Attas. Barang siapa diriwayatkanlah, sebagian ulama mengatakan dalam sebagian kitab, barang siapa yang membaca ratibul Haddad secara rutin setiap harinya membaca ratib Haddad, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Itu tuh jaminan. Kemudian barang siapa yang rutin membaca ratib Atos setelah Isya, ada riwayat setelah Maghrib atau setelah Isya, itu diriwayatkan pasti seberatan hajat, lawannya itu lakas sugih. Hajatnya kabul, lawannya lakas sugih. Itu riwayat, itu wirid lah. Kita ini penting, wirid ini penting. Soalnya apa? Sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Yang mana orang-orang sudah main macam-macam, sudah main ilmu tenaga dalam lah, main inilah, pakai jimat lah. Orang yang baca wirid kada betah kena yang gitu-gitu. Orang yang wiridnya kuat kada betah kena. Yang menjamin siapa? Orang-orang yang mengarang wiridnya. Imam Haddad yang menjaga kita. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menjaga. Habib Abdurrahman Al-Attas yang menjaga. Beliau baca ratib sakran, hizib sakran kita baca wirid sakran. Abu Bakar ya, Abu Bakar sakran kita baca. Itu kalau misalkan kita baca sakran itu luar biasa lah. Asalkan jangan tiap hari, bisa panas lah. Namanya aja wirid sakran, sakran itu artinya mabuk. Mabuk sakran tuh. Kalau misalkan kita baca setiap hari, ya itu kena Allah jadi gila. Kalau misalkan kecuali orang yang sudah kuat, sudah tingkat puncak. Tapi kalau misalkan kita bagi pemula, terus lagi tiap hari cukup seminggu sekali kata Bapak. Pokoknya seberatan para ulama memberikan wirid ini kadang memberatkan buan kita. Yang penting kita membaca walaupun seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali, yang penting kita membaca kata Bapak. Dan seberatan wirid ini mengarang ada asal karang aja. Mengarang, mengambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Mengambil daripada Al-Quran Al-Karim. Luar biasa. Pokoknya sesuatu yang dinisbatkan, digabungkan, dikaitkan lawan Rasulullah itu mulia. Makanya Habib-habib itu mulia aja. Kenapa? Karena darah Nabi ada di situ. Darah Nabi ada di situ. Ulun BPK ada Habib, kalau ulun jadi Habib juga. Langsung menungkar Habib mau jadi Habib bayar misalkan sini. Kada kau ditukar lah. Buan Habib itu bin kada hendak dasar dipilih oleh Allah. Mereka kadang meminta dasar dijadikan oleh Allah langsung jadi Habib. Kada minta, jangan. Pokoknya ulun kada kau jadi Habib, cinta barang. Soalnya jar Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang ini ketika meninggal dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, kita langsung dibangkitkan di samping Rasulullah. Samping Rasul sampai jar Nabi Muhammad SAW, kun aliman. Buan pin berataan jar Nabi harus jadi orang alim. Oh kada kawa.
Ulun begawi, kada begawi, kada kau makan, kada kau ini. Kada kau jadi orang alim, au muta'alliman jar Nabi. Kada kau orang jadi orang alim, jadi guru, jadi ustadz, Pak, jadi penceramah atau apa, pendakwah, au muta'alliman, belajar barang. Belajar, hadir majelis, di mana aja ada majelis datangi, parak rumah datangi, jangan yang jauh-jauh datangi, yang parak datanginya. Oh parak aja, kedengarannya di rumah jangan. Soalnya lah malaikat itu dari rumah kita menuju masjid, dari menuju masjid, menuju majelis ilmu, majelis ta'lim, itu malaikat menjaga. Malaikat menjaga. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya seberataan malaikat, tentara-tentara Allah itu merentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu, hadir majelis ilmu. Kenapa? Ridan bima yasna, karena senang dengan apa yang dia perbuat. Malaikat tuh senang kalau misalnya kita hadir majlis. Tanda senangnya malaikat apa? Dijaga kita dari mara bahaya. Jaga. Andai kata dia tuh ajalnya pas haratan berangkat dari rumah sampai majlis, tengah-tengahnya meninggal, langsung husnul khatimah. Meninggal tanpa hisab masuk surga. Luar biasa lah. Kalau orang sudah bebas daripada hisab ketika dibangkitkan, itu orang luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena setiap yang kita bisi di dunia itu dihisap oleh malaikat. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisi jam tangan. Jadi Allah, jam tangan itu kan pakai gasan apa? Mandak di tangan mana? Kamu dapat dari duit mana? Disambat itu tunggal butingan cincin dari mana? Batunya pang apa? Kopiah ini ditakuni, itu yang membuat sakit lah. Hisap ini juga membuat kita tersiksa sebelum masuk neraka. Habis isi banyak hisapnya, ini dosa. Sudah dihisap lawas-lawas lah, berdosa pulang, dicabulakan ke neraka pulang. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jaga diri kita masing-masing, koreksi. Jadi kalau misalkan kada kawa, misalkan hadir majelis ilm, misalkan kada kau jadi pelajar ilmu, kada kau belajar sekolah, dari Nabi dilanjutkan oleh Rasulullah, au mustami'an, mendengarkan barang. Kada kau dengarkan di rumah, di radio. Begini lagi radio ada di HP atau di TV. Dengarkan. Oh ini majelis ilmu ini. Tapi ulun sibuk beb, ulun sibuk guru, ulun sibuk ustad, kayaknya kada kau mendengarkan juga. Kada kau mendengarkan. Jar Nabi, au muhibban, cinta barang. Ketujuh barang lawan majelis ilmu. Nah dengan ketujuh ini kadang-kadang usah sekali barang aku hadir nah. Ini karena sibuk setiap hari kerja pagi sampai malam. Malam pun dari subuh pulang berangkat sampai malam, puliknya malam aja. Kada kawan misalkan cinta barang lawan orang-orang yang bisi ilmu, orang yang hadir ilmu, hadir majelis ilmu, cinta barang. Jadi Nabi, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, biar Nabi, maka engkau akan celaka. Sudah kada jadi orang alim, kada jadi guru, sudah kada mau belajar, kada mau mendengarkan, kada cinta lawan orang-orang hadir majelis, yang jadi kelima fatahlik, maka celaka orang tuh. Nah bahaya. Soalnya apa ajar Allah? Ad-dunya mal'unah. Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah. Yang kita cari, duit yang kita cari, makanan gasan menganyangkan perut kita cari, itu dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat juga oleh Allah apa-apa yang ada di bumi. Berataanlah illa dzikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Nah, zikir. Ingat Allah tuh kada. Au alim, atau orang alim. Nah, paraki orang alim supaya kita kada terlaknat juga. Soalnya kita ini manusia juga termasuk di dunia juga. Makanya ketika kita masuk bulan Safar kita masuk bulan Safar, kita masuk bulan Nisfu Sya'ban. Nah, dengan Nisfu Sya'ban kadang-kadang kita baca Yasin 3 kali ya. Doa niat pertama supaya disehatkan panjang umur. Yang kedua kan kita supaya lancar seberatan hajat ini. Yang ketiga istighna 'anin nas. Istighna 'anin nas itu artinya adalah kita kada berharap lawan manusia. Kada berharap, berarti maksudnya apa? Kita ini hanya berharap kepada Allah. Percuma kita banyak-banyak misalkan baca la ilaha illallah tanpa ada meresapi arti daripada la ilaha illallah.
Kita sembahyang berapa tahun kita sudah sembahyang dari Anum sampai Tuha, tahulah arti bacaan-bacaan yang kita sembahyang kita baca di dalam sembahyang itu. Berapa tahun sudah kita sembahyang? Pada setiap hari kita lakukan 5 waktu, tahulah artinya. Kada tahu, jarang ada sudah. Misalkan sudah gitu, inti daripada majelis itu tuh apa? Diamalkan. Setiap managib cerita Rasulullah yang dibukukan oleh para ulama, sidin uyuh menulis sudahlah. Cuman kita baca, kita dengarkannya, kalau diamalkan percuma. Amalkan, lakukan walaupun sedikit, walaupun 1/10, supaya apa? Supaya kita ada tuntut di akhirat. Misalkan kita nih, sibuk benar seharian masalah kerja aja, sibuk urusan. Habis-habisan. Pas meninggal, dihisab oleh Allah. Ikam tuh, kenapa jadi kada sembahyang? Kenapa jadi kada ini, kada puasa? Ulun sibuk seharian ya Allah, misalnya kada begawi. Ulun ni kada kau memberi nafkah keluarga, kada kau ini. Akhirnya itu didatangkan oleh Allah orang yang sibuk juga, yang kau mendidik anaknya, yang kau sembahyang tepat waktu 5 waktu, yang menjadikan anaknya 7-7-nya jadi hafiz Quran. Jadi Allah sibuk juga daripada ikam. Bisi anak 7. Sama-sama sibuk sama tapi nya kau sembahyang 5 waktu, tepat waktu. Kau yang mengeluarkan zakat, membayar sedekah. Pada orang yang kada sugih jadi Allah. Apa alasan ikam? Alasan kita lagi apa? Didatangkan oleh Allah. Ulun kada kau puasa ya Allah. Ulun kada kuat didatangkan lagi oleh Allah. Orang tua bangka kada bisa apa berjalan kada kawa. Wala kau puasa sidin masih. Jadi Allah ini orangnya Tuhan sudah. Kan masih Anum, kada puasa lah. Sudah tua sidin, masih ini dipaksakan sidin puasa. Kan ada alasan bagi kita. Andai kata kita ada uzur juga karena garing juga, itu wajib diqadha. Kalau enggak diqadha, ya karena kita dihisab masuk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai karena kita di dunia hidup sementara kita ada tahu mati apa yang muda tuh banyak, yang anum tuh banyak meninggal lah. Yang anum banyak. Makanya mudah-mudahan kita berada dipanjangkan oleh Allah umur, disehatkan dalam keadaan taat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jar Nabi ada nih. Tips ya Nabi, cara jar Nabi apa caranya? Kalau misalkan kita ini pas meninggal langsung tuh muncul di Rasulullah. Nabi mengajari kita. Dan ini kada perlu ijazah, langsung Allah menijazahkan kepada kita. Apa jar Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salata." Orang yang paling parah jar Nabi Muhammad, orang paling parah di hari kiamat nanti bersamaku adalah orang yang paling banyak selawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya buan-buan munsyid nih yang ketujuh bersyair-syair itu banyak solawatnya tuh. Sudah bagus suaranya, pakai suara bagusnya. Tadi gasan salawat kepada Rasulullah, itu dikumpulkan karena lawan Nabi Daud alaihi salam, orang-orang yang suara bagus. Orang-orang yang suaranya bagus kumpulkan lawan Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu menyuruhkan, wahai kalian yang suaranya bagus dipakai untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk berzikir kepada Allah, berkumpullah kita sini dan kita langsung masuk surga. Luar biasa. Lah, untung kita suara kada bagus kayak anak-anak ada baik lalu suara sudah batukan, suara kada bagus pula. Tapi intinya apa? Banyak selawat. Nah, sampai-sampai dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki beliau mengatakan orang yang semakin banyak solawatnya, apapun hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah. Sampai beliau menjaminkan, coba dah setahun di sini. Kita coba sehari 100 baca solawat, walaupun solawatnya pendek, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu aja. Tapi sampai 100 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja dibaca. Sampai 100 kali. Kalau kau sambil duduk, sambil berjalan. Misalkan kadang-kadang aja sambil begawi, bekerja, mengetik, misalkan berkantor, di kantor sambil mengetik. Buhuma sambil buhuma, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, daripada bedang-bedutan. Lah, soalnya apa? Solawat ini yang ketika kita sakaratul maut, hendak meninggal, itu yang datang. Kita sering mengucapkan tala'al badru alaina, itu yang datang. Yang datang kepada kita itu. Yang membantu kita untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita itu. Soalnya apa? Orang yang mengucapkan di akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu siapa bukan dari Nabi Muhammad?
Nah nanti sholawat itu yang datang kepada kita. Pian yang rancak bersolawat kepada Rasulullah ini datang. Membantu apa? Membantu kita untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Pas anak meninggal dibaca la ilaha illallah. Jangan mikirkan apa itu, jangan pikirkan, jangan. Semakin apa maksudnya tuh, kalau misalkan kita nih hidup dalam keadaan sesuatu, kesibukan kita dan kebiasaan itu, maka kita dimatikan dalam keadaan itu juga. Kita suka mendengarkan musik, mati dalam keadaan itu juga. Makanya kan banyak orang-orang alim itu mereka ketika sholat meninggal. Kenapa? Karena hobi mereka sholat. Ketika mereka belajar, mengajar, meninggal. Karena hobi mereka belajar dan mengajar. Ketika sholawat kepada Rasulullah, dia meninggal, itu juga luar biasa. Jadi seorang itu akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya. Banyak sholawat kepada Rasulullah. Banyak jaminan-jaminan sholawat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang masih bersolawat kepada Rasulullah. Ujur lebih mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama para malaikatnya selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah lah. Allah siapa? Tuhan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Lah, tidak ada Tuhan selain Allah yang selalu disembah dimanapun tempatnya. Artinya tuh, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang selalu disebut di semua mulut manusia. Disebut la ilaha illallah. Nah, sampai-sampai para ulama itu mengkiaskan kalau misalkan kita inilah hendak cepat dikabulkan oleh Allah doa kita dengan bacaan la ilaha sekali la ilaha illallah, terenungkan artinya dan hendak tengah-tengah itu doa kita. Maksudnya Beb, kita membaca la ilaha illallah artinya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Tengah-tengahnya anak doa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang membuat kita sugih, lakas alim, lakas pintar kecuali. Andai kata kita renungkan dengan satu kalimat la ilaha illallah, kita bisa mengandak ribuan ratusan doa kita dengan satu kalimat. Di mana kita dapat ilmu ini? Ketika kita sering hadir majelis ilmu. Kalau kita rancak hadir majelis ilmu, dapat ilmu-ilmu yang memujudkan kita ini. Membuat kita hati tenang. Ada sholawat yang membuat hati tenang. Yang membuat yang garing jadi cepat sembuh. Banyak para ulama menuliskan sudah dengan itu. Sampai Imam Busiri, beliau itu batisnya lumpuh. Imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri, beliau itu lumpuh. Beliau lumpuh. Kalau bisa menulis beliau burda. Tengah-tengah sidin menulis, beliau dimimpi oleh Rasulullah SAW, mengusap Rasulullah ini, mengusap batis sidin, langsung pas bangun, langsung sembuh. Membuktikan apa? Bahwa si Nabi kita dasar ada. Andai kata orang itu beriman, itu mereka menguatkan imannya dengan meyakini Rasulullah, mencintai Rasulullah itu lebih daripada apapun. Sampai-sampai ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan seberatan hartanya tanpa ada sedikit pun. Itu jar Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar As-Siddiq, jar Nabi Muhammad nih, engkau tinggali apa bini dan anak? Ditinggali apa? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Beliau yakin, Sayyidina Abu Bakar yakin dengan Allah yang menjaga. Lawan jaminan Rasulullah, anak istrinya selamat. Dunia akhirat hidupnya bahagia. Pasti. Banyak kita ini diajar oleh para ulama, sudahlah cara-cara ini, cara menenangkan hati. Banyak. Mungkin ini guru-guru sudah pada tahu, tutuha kita sudah pada pengalaman. Kalau ini mau membuliki kisah aja, mengulangi kisah aja lah. Mengulangi kisah aja, Sidin sudah tahu beratan, pian-pian sudah rancak hadir majelis. Kalau mengulangi kisah aja, karena disuruh lah. Disuruh, udah tahu lah dah. Disuruh pang dipaksa juga. Padahal nggak ada hendak dah. Disuruh pang tadi rencananya hendak Habib Hasan ya, soalnya Sidin bulik, wah jagaran anak nih disuruh. Dah biar dah, mudah-mudahan kita beratan berkat. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat kita berataan, yang ngalih mencari duit dinyamankan mencari duit oleh Allah. Yang duitnya sedikit dibanyakkan oleh Allah, yang hajatnya belum kabul-kabul dikabulkan oleh Allah. Rabbana fanfa'na bi barakatihim.
أهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini aja lah, kalau sebanyak-banyakin lapar dah berataan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.